supaya di tempat aku berada, kamu berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan bersama. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan bersama? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, setiap kali kita mengenang orang-orang yang kita cintai dan kita kasihi, tentu saja kita juga apalagi baru ditinggal akan merasakan duka cita. Dan apakah itu salah? Tuhan Allah tidak memandang itu hal yang salah. Karena wajar dia bahwa kita akan sedih kalau kemudian ditinggal oleh orang yang kita cintai dan kita kasihi. Memaknai cinta kasih Allah kepada orang-orang yang kita cintai tidak mudah, Bapak. Dan ketika kita melihat, mendengarkan sabda Tuhan hari ini, bacaan pertama kitab Yesaya, Tuhan Allah sendiri mengatakan, Allah akan meniadakan maut untuk seterusnya dan akan menghapus air mata dari wajah semua orang, dan air tempatnya akan dia jauhkan dari seluruh bumi. Sebab Tuhan telah mengatakan, Allah kita adalah Allah yang kita nanti-nantikan supaya menyelamatkan kita, dan sorak-sorai dan bersukacitalah karena keselamatan yang diadakannya. Sejak kita dibaptis, kita menjadi milik Allah, kita dicintai oleh Allah, dan karena Allah juga sangat mencintai ibu kita, Ibu Martina Andriani, yang kemudian memanggil untuk bersatu dalam kebahagiaan abadi yang tiada lagi suatu penyakit yang mengobatinya, yang tiada lagi penderitaan yang harus ditanggungnya, yang tidak ada lagi kesedihan di dalam hidupnya. Maka di dalam Allah hanya ada sukacita dan kegembiraan. Itulah yang kemudian diwartakan oleh para nabi, dan kita semua yang telah menerima pembaptisan dan telah menjadi milik Allah. Barang siapa yang menjadi milik Allah, ia akan dimenangkan, ia akan diberikan tempat yang terbaik. Tentu saja bukan menurut kita. Kalau menurut kita mempunyai keterbatasannya, waktu, ruang. Tapi tentu tidak bisa membahagiakan orang-orang yang menjadi kita cintai sampai ia puas. Tetapi di tangan Allah lain, semuanya akan dipuaskan, dan apa yang menjadi kerinduan hati kita yang tidak lain adalah kebahagiaan abadi bersatu dengan Allah akan terpenuhi. Bagaimana juga ibu kita, Ibu Martina Andriani, yang telah menghadap Tuhan, dipuaskan bersama dengan Allah. Dan tentu saja kita yang ditinggalkan haruslah mempunyai pengharapan yang sama. Melalui sabda Tuhan Yesus hari ini kita dengarkan, Tuhan Allah dan Tuhan Yesus meminta kita supaya percaya kepadanya. Tidak lain, tidak bukan hanya meminta itu, Bapak. Dalam amanat perpisahannya Yesus mengatakan sebelum naik ke surga, pasti para murid pun juga akan merasakan kehilangan Yesus Kristus yang mengajarkan mereka sehari-hari, hadir sebagai pengajar, sebagai guru yang senantiasa memberikan penerang dan pencerahan, harus berpisah dengan para murid. Para murid pun juga merasakan kesedihan. Tetapi Tuhan Yesus memberikan penghiburan. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku di rumah Bapaku banyak tempat tinggal. Percayalah kepada Allah, Bapak. Jangan
menggantungkan keselamatan kepada manusia. Karena manusia hanya bisa mengusahakan sejauh manusia itu diberikan usaha yang maksimal. Tetapi sepenuhnya adalah hak Allah dalam keabadian. Apa yang diberikan Allah tentu saja tidak sama seperti yang kita usahakan yang kita berikan kepada orang-orang yang kita cintai. Kita terbatas dengan usaha kita, dengan apa yang kita miliki. Tetapi di tangan Allah semuanya tercukupi. Kita pun juga tidak akan merasa kehilangan sesuatu dan malah kita tidak bersyukur karena saudara kita berada di tangan yang tepat. Kita tidak bisa mengulur saudara kita untuk tinggal lebih lama di dunia ini. Kemungkinan bisa juga siksa hidupnya lebih lama. Tetapi Allah menghendaki untuk bersatu dengan Dia. Serahkanlah orang-orang yang kau cintai ke dalam tanganku, ke dalam kuasa Allah sendiri. Maka semuanya akan dipenuhi cita-cita dan kegembiraan, dan kita pun tidak perlu bertanya kemana saudara saya itu pergi. Tidak saudara pada ini kita pun bisa seperti Tuhan, kami tidak tahu kemana kau pergi. Sama, saya juga tidak tahu jalan keselamatan itu. Tapi Tuhan mengatakan, itulah jalan kebenarannya dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maka jalan satu-satunya kepada Bapa adalah Tuhan Yesus. Kita kemudian tidak perlu khawatir jalan kesulitan. Nah, tetapi percayalah kepada Tuhan Yesus yang tahu jalan surga. Karena Tuhan Yesus pernah tinggal di surga, turun menjadi manusia untuk menyelamatkan kita semua. Dan pada akhirnya nanti ketika kita berpulang, Tuhan Yesus juga yang menjemput kita untuk sampai ke surga. Kemudian jalan ke surga itu kemana? Percayalah kepada Tuhan Yesus, kepada sabdanya. Adalah kita menggantungkan kepercayaan. Kemana lagi kita akan kemudian percaya selain kepada Allah yang memberi hidup, selain kepada Tuhan Yesus Kristus yang memberikan Tuhan yang hari ini boleh menjadi pegangan hidup kita. Ketika kita nanti dalam keadaan siap atau tidak siap, Tuhan Yesus kita nyatanya di mana juga tertulis dalam kitab suci, dalam Injil Markus juga Lukas, disahkan di sana Tuhan Yesus mengerang kesah kita. Tadi menemani orang-orang yang mengerang kesakitan, yang ketika hidupnya juga tidak siap, Tuhan Yesus pun menemani. Jika orang itu juga siap, Tuhan Yesus hadir. Dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus hanya mengatakan sudah selesai. Artinya Ia pun juga menemani orang-orang yang siap untuk ikut Dia ke kerajaan surga. Dan mulai sabda Tuhan hari ini menjadi pegangan bagi kita bahwa Yesuslah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun luput daripadanya, apalagi orang-orang yang telah menjadi milik Tuhan Yesus sendiri. Semoga nama Tuhan senantiasa menjadi penghibur kita dan sabdanya menguatkan iman kepercayaan kita dalam menjalani hidup ini, juga dalam memandang keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Amin. Marilah kita lanjutkan dengan doa umat.